Halo Sobat Pustaka, salam sehat, salam bahagia. Keberadaan perpustakaan masyarakat ataupun TBM yang ada di wilayah-wilayah di Kabupaten Sleman tentunya memberikan banyak manfaat bagi teman-teman, bagi masyarakat, ataupun dalam kegiatan pendidikan. Lebih dari itu, kegiatan yang ada di perpustakaan masyarakat ataupun taman baca mampu memberikan efek yang lebih kepada masyarakat itu sendiri dalam hal pemberdayaan masyarakat yang mampu menyejahterakan warga sekitar. Nah, kali ini LDR akan mengangkat tema salah satu perpustakaan masyarakat ataupun taman bacaan yang berada di Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, yaitu perpustakaan Taman Baca Wijaya Kusuma. Kita lanjutkan, nanti ketemu dengan pengelolanya, Bu Hasuti. Tentunya sangat memberikan inspirasi bagi kita semua. Oke, langsung saja masuk ke dalam. Ya, halo Sobat Pustaka, sudah sampai di Taman Bacaan Wijaya Kusuma, dan di samping kiri saya pengelola perpustakaan ataupun taman baca masyarakat yang ada di Wedomartani. Beliau adalah Ibu Hasuti. Pripun kabar Ibu? Saya Alhamdulillah. Bisa dibuka nggak apa-apa? Ya, mohon izin saya buka. Insya Allah sehat semuanya Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Ya, sampai di sini kita nanti ngobrol santai Ibu ya. Nggak usah grogi Bu. Ini bukan acara uka-uka. Perpustakaan Wijaya Kusuma dikelola Ibu Hasuti. Saya ingin tahu bagaimana awal mula ataupun yang melatar belakangi jenengan mendirikan sebuah taman baca sampai sanggar seni, sanggar budaya yang berada di Wedomartani Ngemplak ini. Sangat sebelumnya Mas Arif, kami diberi kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman di TBM Wijaya Kusuma pada teman-teman sahabat literasi semua. Perkenalkan, saya Hasuti Setianingrum. Saya mengelola Taman Bacaan Masyarakat Wijaya Kusuma yang berlokasi di Karanganyar, Wedomartani, Ngemplak. Nah, kalau ditarik ke belakang, memang kami ada, jadi TBM Wijaya Kusuma itu sendiri ada, nama itu sendiri ada sejak 2013. Tapi embrionya sebenarnya sudah saya rintis sejak 2009. Jadi saat saya membuat PAUD. Jadi saya dulu jadi PAUD dulu. Ya, jadi saya ada PAUD dulu. Awalnya sebenarnya juga jadi sebelum saya buka PAUD itu saya kerja di yayasan, saya bikin sekolah juga. Sejak 2004 sampai 2009 itu saya mengelola di Yayasan Amal Insani, mengelola PAUD juga, jadi KB, TK, TPA. Dan saya resign, saya 2009 Maret itu saya bikin PAUD. PAUD-nya juga kelompok bermain dan TPA. Nah, saat itu saya memang sejak dulu saya sudah ada angan-angan pengen punya semacam perpustakaan, karena kan kebetulan saya punya banyak buku. Saya suka juga membaca, anak-anak punya buku-buku anak-anak banyak. Nah, itu kan saya pikir kalau hanya kita pakai sendiri kan tidak bermanfaat. Memang koleksi saat itu masih sangat terbatas, jadi baru majalah anak-anak dan juga buku-buku cerita itu. Nah, tapi disitulah saya mulai pelan-pelan bisa nambah koleksi buku saya. Nah, 2013 kebetulan saya saat itu sambil saya jadi pamong PKBM di Wedomartani. Bukan, saya dulu di BPKB sebelum jadi BP PAUD Dikmas, ya itu kan BPKB. Saya kebetulan di saat itu diamanai jadi tutor, istilahnya pamong apa ya, jadi PKB, bukan PKBM, kejar paket itu loh. Jadi saya jadi pamong di sana. Saya diberi kesempatan untuk ikut diklat jurnalistik. Nah, saat itu lokasinya di BPKB juga. Nah, saat itu lokasinya di BPKB. BPKB itu yang BPKB itu Sarawajan. Sekarang BP PAUD Dikmas. Yang DIY. Ya, DIY. Oh, DIY. BPKB. Jadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar kalau nggak salah. Sekarang jadi BP PAUD Dikmas. Nah, saat pertama itulah saya kenal namanya Pak Musin, Mbak Hendi, Mas Side. Nah, di situ kan saya kan belum mengenal TBM. Nah, saat itu kan di Diklat itu saya banyak dapat wawasan pengetahuan tentang TBM. Nah,
Jadi disitulah saya mulai timbul keinginan untuk membuat satu taman bacaan. Jadi saat itu saya nggak tahu nama TBM itu apa. Jadi saya tahunya hanya perpustakaan. Nah, jadi sejak bertemu mereka saya ngobrol-ngobrol, terus kayaknya saya pengen bikin itu tadi taman bacaan masyarakat. Oke. Nah, Itu tadi awalnya. awal mula berdirinya Taman Bacaan Wijaya Kusuma. Nggih. Saya pengen tahu juga bagaimana jenengan mengelola taman baca ini, kemudian bagaimana penganggarannya dan kerjasamanya dengan pihak lain itu seperti apa? Saya coba jawab satu-satu ya. Nggih. Penganggaran, terus terang kalau TBM tidak ada uangnya. Nggih. Swadaya. Saya murni swadaya. Iya. Buku-buku memang awal saya sendiri, jadi saya siapkan sendiri. Dan kebetulan memang saya ada kegiatan lain. Saya kan ada, saya jualan online, saya bikin souvenir. Nah itu yang membantu di penyelenggaraan TBM. Jadi murni dari swadaya. Seiring waktu berjalan kan kemudian saya dapat tambahan pengetahuan tentang adanya literasi dasar, bahwa ada 6 literasi dasar itu. Nah itu yang coba saya kembangkan di taman bacaan itu. Jadi kebetulan kan saya suka banyak hal dan saya juga suka mencoba sesuatu yang baru. Nah itu yang kemudian ya membuat saya seperti ini. Jadi mungkin ya apa ya ya kaitannya dengan tadi ada sanggar, ada apa sekolah keterampilan, itu perjalanannya nanti panjang juga. Jadi saya dari 2013 saya resmi jadi TBM. Nah, SK-nya dari Dinas Pendidikan? Nggak ada kalau TBM jadi dulu awal memang saya nggak tahu ya itu kan perlu izin operasional atau enggak. Saya kemudian ke Dinas Pendidikan karena saya dapat penjelasan bahwa karena TBM itu bukan satuan pendidikan, maka dinas tidak bisa mengeluarkan izin. Jadi ya udah saya nggak masalah karena bagi saya tidak, bagi saya ya sebenarnya bukan ya penting, tapi menurut saya nggak begitu penting izin itu. Jadi yang penting saya jalan. Terus saya minta rekomendasi ke desa. Nah di desa diberi surat keterangan domisili. Domisili. Nah setelah itu kemudian saya memberitahukan ke dinas perpustakaan daerah sama dinas pendidikan bahwa kami ada taman bacaan masyarakat seperti itu. Tapi kita hanya sekedar pemberitahuan. Tapi untuk kegiatan memang awal-awal saya hanya kegiatan biasa aja, ngundang anak-anak datang ke sini, saya beri kegiatan mungkin mewarnai atau apa seperti itu. Jadi awalnya seperti itu. Kemudian ada lagi satu lagi untuk saya lakukan itu, saya ke Posyandu. Jadi saya bawa buku-buku itu, saya bawa satu kotak itu. Bawanya pakai apa? Saya pakai kotak itu aja, kotak kayak gitu naik aja. sepeda motor? Iya, motor. Gitu. Tak taruh di belakang. Posyandu, terus tambah lagi ke anak-anak di masjid. Nah itu yang pas dulu saya rutin itu. Jadi di masjid kan ada TPA. Sore ya, TPA kan tiap Selasa, Kamis, Sabtu. Nah itu saya bawa satu kotak itu, taruh di belakang, saya jalan. Saya naik motor kan, ya walaupun dekat tapi kadang untuk bawa berat toh. Saya bawa ke kegiatan yang lain? Kegiatan yang lain saat itu dengan PKK mungkin ibu-ibu yang lain? Saya coba sasar ke ibu-ibu. Karena kebetulan kan memang saya suka keterampilan. Saya pengennya teman-teman tuh ada juga yang istilahnya saya ingin berbagi ilmu. Dan kebetulan saya kan di sini pendatang. Saya ikut kegiatan PKK. Saya lihat di PKK itu hanya kegiatannya paling arusan, pinjam apa istilahnya simpan pinjam kayak gitulah. Nah, tidak ada sama sekali pemberdayaannya. Saya coba tawarkan, tapi memang mungkin karena kendala mungkin ya di masyarakat mereka mungkin kurang bisa menerima. Nah, saya coba kumpulkan ibu-ibu yang terdekat aja, yang saya tawari mereka, mau nggak gabung ke sini gratis, nanti bahan dari saya. Oke. Saya ajari keterampilan. Jadi awal mula saya ngadakan kegiatan ibu-ibu di situ tahun 2000 berapa ya? 14 atau 15. Itu jejak digitalnya ada, bisa dilihat di Facebook tuh saya bikin dari awal tuh ada. Jadi kalau dirunut bisa tahu itu di situ. Jadi di awal saya hanya bikin keterampilan ibu-ibu itu aja. Saya undang ke sini. Jadi saya undang ke sini, saya kasih bahan, kebetulan saya punya bahan banyak, itu saya ajari. Contoh keterampilannya yang sudah keterampilannya itu yang pertama tuh bikin dari kain flanel. Saya kebetulan kan dulu kerajinan saya kan flanel. Nah, jadi saya menggunakan flanel. Ibu-ibunya saya suruh bawa kaos bekas punya anak-anaknya itu. Nanti kita bikin pola di sini, ditempel bareng-bareng, dijahit pakai tangan itu. Itu ada juga kayaknya masih ada anehnya loh. Seperti membatik ada? Membatik belum kalau itu perjalanannya itu akhir-akhir ini kalau membatik. Sampai sekarang ini seperti apa? Perjalanannya dulu ya, biar tahu nanti langkahnya. Jadi
sebenarnya itu nggak muncul begitu saja. Itu prosesnya ya, jadi ada perjuangannya. Jadi tapi kadang orang lihatnya sekarang aja toh. Iya. Padahal itu panjang gitu. Jadi ibu saya kumpulkan, terus saya pikir kok eman-eman kok cuma sedikit. Saya coba share kegiatan saya keluar. Ternyata banyak yang tertarik. Oke, itu saya bikin kegiatan, saya kumpulkan. Itu 2016 kalau nggak salah. Nah, kebetulan saya dapat pinjaman tempat di Pendopo Kasudityaktan. Pendopo. Iya, yang biasa kan kalau di anu tuh saya pakainya di situ. Itu karena saya memang dipinjami tempat di situ. Kebetulan itu tempatnya kosong. Yang punya Pak Sudityakto, Profesor Guru Besar UGM. Oke. Dari situ tapi sekarang. Nah, itu jadi kebetulan diberi kesempatan untuk menggunakan tempat di situ. Jadi saya agak lama di situ sampai beberapa tahun itu. Jadi saya kegiatan di situ, sangga di situ, beberapa kegiatan yang lain banyak di situ. Nah, jadi sering di situ. Itu langkah awal-awalnya seperti itu. Jadi kalau pembiayaan itu menurut saya tidak ada masalah karena selama ini saya memang walaupun kita mandiri tapi teman-teman yang tergabung di komunitas tersebut mereka tidak eman untuk berbayar, untuk membayar, berbagi. Jadi mungkin namanya, jadi kalau lebih spesifiknya mungkin gini, jadi kita kan ada 6 literasi dasar yang kita kembangkan. Literasi baca tulis, saya ada PAUD, saya bikin PAUD. PAUD saya juga gratis, saya nggak narik biaya dari PAUD saya. Kemudian ada literasi numerik yang itu kaitannya dengan matematika ya. Itu biasanya kita itu kalau ini insidentil saya adakan kegiatan semacam bimbingan belajar tapi hanya untuk menjelang ujian aja matematika. Kebetulan anak saya kan dia di matematika, fokus ke matematika, jadi anak saya yang bantu ngajar itu. Terus ada literasi sains itu saya bisa lebih ke ada kemarin pengembangannya di hidroponik, kemudian di yang ini Sibori jemputan itu kan masuk ke sains juga. Kemudian kita ada mengelola limbah minyak jelantah, itu minyak jelantah. Itu kan bagian dari itu kan kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomis. Daur ulang sistemnya itu. Daur ulang. Kan minyak jelantah jangan dibuang. Kita manfaatkan untuk jadi lilin, bisa jadi sabun. Kerajinan lagi. Jadi kerajinan. Jadi kan itu kalau di garis lurus ke literasi maksudnya kan ke sains juga itu. Jadi ada tadi ekoprint, hidroponik, ada ya tadi yang batik juga. Terus kita literasi finansialnya itu saya bentuk komunitas namanya Sekolah Keterampilan Wijayakusuma. Nah itu jadi itu sebenarnya bentuk perwujudan dari literasi finansial di TBM. Mantap nih ya. Jadi biar ada enak kita ngaturnya. Kalau yang literasi budaya saya bentuk menjadi sanggar. Di sanggar ya. Di sini juga. Sama di yang di Pendopo tadi. Karena saya nggak punya tempat jadi saya pinjam tempat. Yang Pendopo sana itu tadi. Dulu di sana. Terus karena itu tempatnya punya Pak Sudityakto dan mau dijual, kita akhirnya keluar kemudian saya bikin MOU dengan SD Model. SD Model tapi saya hanya berapa? 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian saya sekarang ke Balai RW, jadi masih nomaden kalau untuk gamelan. Tapi gamelan bisa dimanfaatkan oleh warga juga. Jadi itu punya sanggar, itu hibah dari Dinas Kebudayaan. Nah itu kita manfaatkan bersama. Oke, itu tadi beberapa kegiatan yang ada di Wijayakusuma. Nah ini yang sangat menarik bagi saya. Ada semacam tadi yang literasi finansial. Waduh, kayaknya perlu dikupas lagi nih. Nah beberapa kegiatan ini yaitu yang literasi sains dan finansial. Contohnya yang tadi jenengan sebutkan ada ekoprint, kemudian apa tadi? Ada batik, ada lilin, hidroponik. Nah, pertanyaan saya bagaimana respon masyarakat pada kegiatan yang ada di Wijayakusuma ini? Responnya ya sangat bagus karena mungkin satu, saya share setiap kegiatan saya ke media sosial. Jadi otomatis orang kan melihat, mereka tahu kita punya kegiatan. Dan yang kedua, kita walaupun kita berbayar tapi kita tidak, biayanya tetap terjangkau. Nah itu bikin orang tertarik. Karena kadang misalnya contoh untuk pelatihan misalnya hidroponik, kalau keluar kan bayar banyak. Nah, saya nggak perlu bayar, orang bawa aja lah barang bekas, nanti benih sama saya siapkan, mungkin bayar paling 20 sampai 25 ribu gitu aja, mereka sudah bisa punya ilmu tentang hidroponik.
Pak Badek mungkin di luar misalnya pelatihan bisa sampai 250 misalnya. Mungkin kita bisa harganya lebih di bawah itu. Kenapa begitu? Karena kebetulan yang tergabung di komunitas itu juga punya potensi. Nah, potensi itu juga kita coba angkat kembali. Jadi teman-teman di situ di awal sudah kita berikan buat komunitas ini untuk kita saling berbagi. Jadi kita di situ saling berbagi manfaat. Nah, kebetulan juga backgroundnya teman-teman juga banyak. Ada yang mereka potensi punya usaha kerajinan, punya kuliner. Jadi di situ kita saling berbagi. Misalnya kita mau jual beli juga saling membeli satu sama lain. Jadi kita saling sendiri, saling memberi manfaat satu sama lain. Jadi lalu lintas di grup WA-nya sendiri saja sangat padat tiap harinya. Ada semacam pasar. Ya. Pasar apa ya, Pak? Di grup itu? Iya, di grup. Dan kebetulan grupnya sampai saya bikin 2 grup karena yang satu sudah penuh. 250 berapa itu yang satu grupnya. Nah, itu yang komunitas yang finansial tadi. Yang SKWK tadi. Kemudian untuk yang kegiatan yang lainnya yang seperti apa tadi? Hidroponiknya sudah. Nah, hidroponik itu sendiri jangan ada benih. Nah, itu benihnya dari bantuan atau enggak, saya punya saya sendiri. Sendiri. Oh, oke, siap. Apalagi nih yang sangat menarik nih, kayaknya. Nah, untuk keterlibatan masyarakat sudah. Nah, bagaimana dari pihak kelurahan menanggapi keberadaan Wijaya Kusuma yang sudah banyak kegiatannya? Ya, alhamdulillah bahwa selama ini, kalau saat ini ya, saya bicara sekarang aja. Kalau saat ini saya alhamdulillah banyak dilibatkan di kegiatan desa. Karena seperti kita tahu desa itu kan dana banyak, tapi kegiatan tidak ada. Nah, kita punya kegiatan, tapi dana kita kan terbatas toh. Nah, dengan adanya kerjasama itu kan saya bisa tetap berkegiatan, TBM bisa tetap punya kegiatan tanpa saya harus mengeluarkan biaya. Tapi desa juga apa istilahnya, dia juga bisa dana yang ada bisa tersalurkan ke masyarakat seperti itu. Jadi ya semacam simbiosis mutualis. Tapi itu juga nggak begitu saja muncul. Tapi memang saya ya mungkin sebagian strategis juga ya. Jadi saya menunjukkan ke desa kegiatan saya memang dari media sosial. Saya tidak pernah selama ini tidak pernah minta bantuan ke desa. Jadi saya minta bantuan misalnya ngajukan proposal atau apa, memang saya tidak pernah. Karena kami berkegiatan sendiri, bisa menganut sendiri, kita swadaya. Artinya jenengan tetap berkomunikasi dengan pihak desa, pihak kelurahan, menawarkan kegiatan-kegiatan. Yang saya nggak menawarkan. Oh enggak. Jadi mungkin perjalanannya seperti ini. Saya kan punya kegiatan, saya kan banyak share di media sosial ya. Nah, kadang saya tag ke desa. Tapi saya memang selama ini tidak pernah minta dana ke desa. Jadi saya hanya berkegiatan. Nah, mereka kan melihat. Artinya dari pihak desa kelurahan punya anggaran, tapi kadang bingung membuat sebuah kegiatan. Jadi mereka nggak ada kegiatan. Diserahkan ke sini gitu. Nah, iya, awalnya seperti itu. Jadi saya mulai masuk ke desa itu tahun 2018 atau 17 kalau nggak salah. Itu saya dari desa, kan sini kan desa mandiri budaya. Ada 2 pendamping desa ke tempat saya. Jadi saya ditawari, Bu, ikut pameran untuk ini, pameran produk. Oke, ya, saat itulah pertama kali saya terlibat di kegiatan desa. Tapi itu saya belum masuk secara langsung ya, saya hanya mungkin dilibatkan saat pameran. Kemudian desa kan tiap tahun ada kegiatan merti desa, ada kegiatan apa. Nah, itu biasanya kita diundang untuk mengisi pamerannya. Karena memang saya punya banyak produk saat itu ya. Itu seperti itu keterlibatannya. Jadi, nah mungkin juga mereka mengamati kita punya kegiatan, keterampilan seperti ini. Nah, kemudian lama-lama itu tahun 2021 kemarin saya diajak masuk ke desa, dalam artian saya dilibatkan di satu kepengurusan di desa. Jadi saya masuk di pengurus Desa Mandiri Budaya. Kebetulan sebagai ketua 2 kemarin. Selain itu saya juga selain amanah untuk membantu pengelolaan di Desa Prima. Desa Prima itu juga di bawah Desa Mandiri Budaya. Jadi, alhamdulillah, jadi disitulah saya bisa ikut berperan saya langsung di desa. Oke, itu tadi Sobat Pustaka, banyak informasi yang sudah disampaikan oleh Bu Hastuti. Nah, tapi sebelumnya saya pernah membaca sebuah berita bahwasannya di sini sudah dicanangkan sebagai kampung literasi. Itu bagaimana bisa terbentuk sebuah slogan kampung literasi itu? Nah,
Kampung Literasi itu sendiri adalah program dari Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Ya, jadi program dari Kemendikbud, tapi bukan melalui proposal. Jadi itu penunjukan. Berarti melalui mungkin seleksi ya dari mereka ya. Saya kan tidak tahu kalau saya ditunjuk untuk menerima program itu. Jadi saat itu tahun 2018. Jadi dari Mbak Heni itu, jadi saat itu saya di pas saya itu, Mbak, jenengan ya mau ini ya program Kampung Literasi loh. Apanya? Nah, jenengan sudah memenuhi syaratnya, kan ada beberapa syarat memang kriteria bahwa suatu TBM. Jadi memang itu langsung ke TBM. Jadi TBM itu menerima program Kampung Literasi karena dia sudah melaksanakan minimal 2 dari literasi dasar tadi. Jadi 6 literasi dasar kan? Ya, minimal 2. Kebetulan saya 6-nya sudah saya lakukan, walaupun beberapa memang hanya insidentil itu. Jadi menurut Mbak Eni itu kriteria mengapa terus akhirnya saya mendapat program itu. Itu pengajuannya dalam bentuk Saya profil mengajukan. Jadi saat itu saya langsung ditunjuk. Jadi langsung ditunjuk. Menerima program, saat itu 100 juta. 100 juta. Jadi untuk pengembangan taman baca. Iya, jadi sudah ada persentasenya berapa. Tapi paling banyak untuk bahan bacaan memang. Nah saat itu kemudian baru saya suruh bikin nyusun proposal, bikin RAB itu. Jadi baru saya berkegiatan. Nah itu alhamdulillah banyak membantu di sarana prasarana terutama. Jadi tadinya saya nggak punya apa-apa, jadi saya punya. Gitu. Oke. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Bu Astuti kepada masyarakat, bagaimana Bu Astuti memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus berkelanjutan? Tidak tergantung dengan jenengan gitu. Artinya mereka berusaha dengan mandiri. Ya, memang dari berbagai kegiatan kami lakukan, memang tujuan utamanya memang agar mereka punya wawasan, punya kemampuan, punya apa istilahnya semangat untuk paling nggak menggali potensi yang mereka punya, kemudian mengembangkannya. Karena memang sasaran utama memang saya ke perempuan. Jadi tujuan utamanya memang biar nantinya perempuan itu mandiri dan berdaya. Jadi dalam artian mereka tidak hanya menggantungkan ke suami, tapi mereka bisa memberdayakan potensi yang dia punya sehingga dia bisa mandiri secara ekonomi. Nah, dari keterampilan-keterampilan yang kita berikan, itu harapannya memang seperti itu. Tapi memang itu tergantung kembali ke masing-masing. Bisa nggak dia mempraktekannya? Tapi memang alhamdulillah sebagian besar bisa saya lihat. Jadi satu contoh Ekoprint ya. Ekoprint saya mulai pelatihan di Wijayakusuma itu tahun 2018. Pas ada dana Kampung Literasi itu, makanya itu salah satunya saya manfaatkan untuk Ekoprint karena saat itu pas masih awal. Jadi masih sangat mahal saat itu. Jadi saya tertarik untuk mengembangkan itu. Jadi saya coba gunakan dana itu untuk mengundang beberapa ibu-ibu yang memang dia fokus ke kerajinan. Harapan saya memang nantinya dia akan bisa mengembangkan. Dan alhamdulillah awal mula itu sudah sampai sekarang ada teman-teman bisa mengembangkan itu. Jadi awalnya mereka mengenal Ekoprint di situ. Dan kemudian memang mereka tidak berhenti di situ. Mereka juga belajar lagi di tempat lain. Jadi harapan saya memang mereka tidak hanya berhenti di situ, mereka terus mengembangkan sendiri, berinovasi, berkreasi seperti itu. Artinya Nina tetap berikan motivasi ke teman-teman jika mereka mungkin lagi nggak semangat, lagi lesu, itu komunikasinya seperti apa? Kalau kita ada grup ya, jadi di grup ini. Di TBM tadi kan saya ada beberapa unit kegiatan. Salah satunya kan tadi literasi finansial ke namanya Sekolah Keterampilan Wijayakusuma. Di situ pun saya ada beberapa unit lagi karena kita ada Ekoprint, ada kelompok Ekoprint sendiri. Kita ada kelompok hidroponik ada sendiri. Jadi ada beberapa mungkin kerennya divisi ya. Tapi kalau lebih ke unit kegiatan. Jadi biar lebih memudahkan. Jadi misalnya saya ada pelatihan Ekoprint, saya ada tim sendiri untuk Ekoprint. Cibori saya ada tim sendiri. Seperti itu. Nah, itu memudahkan saya untuk kita berkomunikasi. Dan alhamdulillah untuk kegiatan itu sampai saat ini masih berjalan. Satu contoh mungkin gini, saya tiap bulan saya biasanya adakan pelatihan sebenarnya. Kita adakan mandiri. Jadi pelatihan bagi siapapun yang berminat. Untuk Ekoprint saya tiap bulan saya adakan, cuma bulan ini aja saya belum karena pas bareng-bareng kegiatan banyak. Itu tiap bulan saya adakan pelatihan Ekoprint itu berbayar. Nah, jadi alhamdulillah peminatnya banyak dan itu sendiri kita sendiri yang mengelola itu. Sudah begitu banyak hasil karya, hasil yang dimunculkan dari Taman Bacaan Wijayakusuma. Nah, hasil itu bagaimana jenengan istilahnya apa ya? Memasarkan yang mungkin nanti efeknya pada kesejahteraan di warga sekitar.
Kalau pemasaran saat ini tidak masalah karena kan kita bisa online. Online. Nah Ya? itu juga salah satu bagian dari literasi, literasi digital. Nah, jadi kita kenalkan juga teman-teman UKM itu bahwa kita bisa pemasaran produknya secara online. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan offline. Jadi makanya itu juga kita pernah adakan pelatihan itu. Tapi memang teman-teman anggota kita juga saya coba saya linkkan ke instansi lain. Jadi alhamdulillah mereka tidak hanya tergabung di sini, mereka juga tergabung di komunitas Disperindak, di Dinas Koperasi, di Snaker, Dinas Sosial. Jadi istilahnya mereka wawasan mereka tambah banyak. Jadi informasi tentang sistem pemasaran itu bagi kami tidak masalah lagi karena kita bisa. Berarti melalui media massa juga ya? Ya, kita online biasanya Facebook, Instagram, WA, memanfaatkan itu. Oke. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah. Kaitannya dengan kegiatan yang ada di Wijaya Kusuma ini, masuk pada masa pandemi, apakah sangat turun kegiatannya ataupun standar? Nah, itu bagaimana pengaruh yang apa istilahnya sebagai efek dari pandemi itu sendiri seperti apa di Wijaya Kusuma? Memang pandemi itu kan membatasi gerak kita ya, karena memang kita harus ya menjaga diri juga biar kita tetap sehat. Memang kalau secara kegiatan memang kita kurangi. Jadi kunjungan ke perpustakaan kita juga batasi karena memang itu faktor kesehatan ya kita utamakan. Kemudian untuk kegiatan secara fisik yang kita harus ketemu itu juga kita batasi. Tapi kita tetap berkegiatan, kita tetap berkomunikasi lewat grup WA yang ada itu. Tapi memang ada beberapa kegiatan yang memang kita tetap laksanakan, tapi dengan jumlah peserta yang terbatas. Misalnya mungkin di sini saya biasanya adakan peserta 20-30 bisa. Tapi kalau kita memang mau ngadain kegiatan, kita mau berikan materi baru, kita adakan dengan jumlah peserta yang terbatas. Atau nanti kalau misalnya semua banyak yang ikut, nanti kita bikin kelas lagi. Seperti itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah walaupun pandemi kita tidak ada kendala untuk itu, dan teman-teman tetap berkegiatan, tetap bisa dia memberdayakan apa yang mereka sudah punya, ilmunya, keterampilannya dari untuk kegiatan yang untuk memberikan nilai tambah untuk mereka. Kita bisa saling berbagi manfaat, jadi istilahnya saling bela-beli, punya teman itu kan juga sudah saling berbagi manfaat. Jadi alhamdulillah itu tidak menjadi kendala untuk kita. Artinya dari kegiatan keterampilan yang sudah dilakukan di Wijaya Kusuma tetap memberikan efek yang positif bagi masyarakat. Mereka tetap bisa berkarya, hasil karya mereka pasti bisa istilahnya dipasarkan sehingga menambahkan income pendapatan dan membantu perekonomian keluarga. Seperti itu. Sobat Pustaka, sudah dijelaskan dari awal sampai akhir tadi oleh Bu Astuti bagaimana perjalanan Wijaya Kusuma mulai tahun 2009 hingga tahun 2002 ini di masa pandemi. Nah, mungkin saya ingin closing dari Bu Astuti, bagaimana kaitannya antara Wijaya Kusuma dalam pengembangan literasi yang ada. Ya, teman. Jadi memang selama ini masyarakat memaknai literasi itu sempit ya. Jadi literasi itu kadang dengan buku. Padahal kan tidak. Tidak hanya sekedar baca tulis ya. Jadi makanya saya coba kenalkan ke masyarakat bahwa literasi itu luas. Hampir semua aspek kehidupan kita itu sebenarnya adalah bagian dari literasi. Jadi literasi jangan hanya dilihat dari fisiknya buku, tapi sebenarnya literasi itu luas. Makanya dari 6 literasi dasar itu saya coba kembangkan, saya coba kenalkan ke masyarakat bahwa ada banyak bentuk literasi yang bisa kita pahami, bisa kita pelajari. Memang buku itu juga satu bentuk literasi ya. Bentuk fisiknya kita bisa membaca, menulis, kita belajar dari buku. Tapi dari buku pun kita juga bisa berkarya, bisa menjadikan karya. Jadi apa karya kita yang sudah ada itu sebenarnya juga bagian dari literasi itu tadi. Jadi makanya saya coba itu sebagai kegiatan yang kita lakukan di TBM itu salah satu cara saya mengenalkan literasi ke masyarakat, bahwa literasi itu harus dimaknai secara luas. Ini seperti itu. Jadi makanya kalau di itu saya minta teman-teman untuk selalu saya pasti pakai jargon itu, salam literasi itu saya pakai. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Jadi biar teman-teman tahu ya bahwa dengan membaca kita bisa menghasilkan banyak karya, kita bisa memberikan manfaat untuk orang, kita bisa berdaya bersama. Seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Astuti, pengelola Taman Bacaan Wijaya Kusuma.
Buat sobat pustaka yang penasaran bagaimana kiprah Wijaya Kusuma, bisa langsung hadir di sini, datang di sini di Karanganyar, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Mungkin saja Bu Tuti, terima kasih banyak. Buat sobat pustaka, buat semuanya, tetap jaga kesehatan selama pandemi. Salam sehat, salam bahagia, salam literasi, ayo baca, ayo berkarya.